Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Faisal Adam atau khususnya kelompok 4 akan membahas pengimplementasian sistem kearsipan elektronik di Sekda dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, apa sih itu arsip elektronik? Menurut National Archives and Record Administration atau NARA, arsip elektronik merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah dalam suatu format di mana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Selanjutnya, Australia Archive mengungkapkan bahwa arsip elektronik adalah arsip yang tercipta dan terpelihara sebagai bukti dari transaksi, aktivitas, dan fungsi lembaga atau individu yang ditransfer dan diolah di dalam ataupun di antara sistem komputer. Kemudian, komponen apa saja sih yang terdapat dalam arsip elektronik? Menurut Agus Sugiarto, terdapat 3 komponen dalam arsip elektronik. Yang pertama, ada kabinet virtual. Kabinet virtual ini merupakan database yang meniru bentuk dari kabinet yang dipergunakan pada sistem kearsipan konvensional. Hanya bedanya, jika dalam kabinet nyata, kemampuan menampung map arsip adalah terbatas. Tetapi, jika pada kabinet maya, ini kemampuan menampung datanya adalah tidak terbatas. Yang membatasi adalah kemampuan fisik dari hard disk dalam menyimpan data digital. Lalu atribut-atribut dalam kabinet virtual ini akan mencatat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada kode kabinet, terus yang kedua ada nama kabinet, yang ketiga ada fungsi kabinet, dan juga yang terakhir ada lokasi. Lalu yang kedua, komponen yang kedua itu ada namanya map virtual. Map virtual merupakan database yang atribut-atributnya seperti map yang sesungguhnya dalam sistem kearsipan konvensional. Lalu atribut-atribut apa saja yang terdapat dalam map virtual ini? Yang pertama ada kode map, terus yang kedua ada nama map, yang ketiga ada lokasi map, terus yang terakhir ada keterangan dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu ada komponen, yang ketiga namanya ada lembaran arsip. Lembaran arsip yang tersimpan di dalam map virtual bisa berbentuk file dokumen atau gambar. File dokumen adalah file-file yang dibuat dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Sedangkan file gambar adalah file yang berupa gambar sebagai hasil scanner atau import dari bitmap dari media yang lain. Beberapa atribut yang dicatat di dalam database diantaranya ada kode arsip, ada nama arsip, ada klasifikasi, ada tanggal arsip, ada tanggal terima, ada pengirim, ada penerima, ada gambar, ada lokasi file, dan ada lokasi fisik ya. Dalam arsip elektronik, perangkat yang digunakan dibagi menjadi 2, yaitu ada hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak. Komponen kedua perangkat ini merupakan komponen utama yang diperlukan dalam implementasi sistem kearsipan elektronik berbasis komputer. Sehingga 2 hal yang cukup penting sebelum merancang sistem adalah menentukan dan menganalisa terlebih dahulu hardware dan software yang akan digunakan dalam sistem. Contoh perangkat hardware itu ada flash disk, ada hard disk, laptop, komputer, dan perangkat penyimpan data lainnya. Contoh-contoh dari perangkat software itu terutama yang populer di dalam lembaga arsip itu ada ICA Atom atau International Council on Archives Access to Memory yang dipopulerkan oleh Sacha Firmansyah. Lalu yang kedua ada Omeka yang digagas oleh Harry Hakim. Lalu yang ketiga itu ada SIPAS atau Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat. Sistem kearsipan elektronik di subbagian-bagian arsip, administrasi biro umum, humas, dan protokol sekretariat daerah istimewa Yogyakarta didukung oleh suatu sistem aplikasi yang diberi nama Sismin Kada atau Sistem Administrasi Perkantoran Daerah. Aplikasi tersebut dikembangkan berbasis web menggunakan jaringan internet dan intranet. Sistem kearsipan elektronik yang diimplementasikan di unit kerja lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, baik yang di lingkungan sekretariat daerah maupun di satuan kerja perangkat daerah. Untuk di lingkungan sekretariat daerah, sistem ini telah diimplementasikan di setiap biro-biro sekretariat daerah, yaitu biro umum, humas, protokol, biro organisasi, dan lain-lain. Berikut ada tampilan web dari Sismin Kada. Untuk di lingkungan SKPD, Sismin Kada telah diimplementasikan sekitar 80% dari jumlah SKPD daerah istimewa Yogyakarta, termasuk Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga daerah istimewa Yogyakarta. Implementasi Sismin Kada menggunakan aksi baris dan petugas kearsipan dalam melakukan pekerjaannya, karena adanya pemanfaatan media elektronik sehingga pekerjaan kearsipan lebih efektif dan efisien. Walaupun demikian, pelaksanaan
pelaksanaan proses kearsipan tersebut tidak meninggalkan proses kearsipan secara konvensional. Sistem kearsipan elektronik di sebagian arsip didukung dengan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan adalah seperangkat komputer, printer, dot matrix, printer, scanner, UPS, dan barcode reader. Perangkat lunak yang digunakan adalah sebuah aplikasi yang dinamakan Sysminkada. Sistem kearsipan elektronik di sebagian arsip selaku unit kearsipan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta diawali dengan proses penerimaan arsip, pengarahan arsip, pencatatan arsip, dan pengendalian arsip. Pengendalian arsip dilakukan setelah proses pencatatan arsip dengan menggunakan kartu kendali untuk surat penting atau surat yang memerlukan tindak lanjut dan lembar pengantar surat biasa dan surat rahasia, baik berupa form kartu kendali dan lembar pengantar yang terdapat di Sysminkada maupun dalam bentuk printout. Ada 4 tingkatan dalam melakukan login Sysminkada, yaitu sebagai berikut: login sebagai tamu, sebagai operator, sebagai arsiparis, dan sebagai administrator. Maka dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian arsip di sebagian arsip dilakukan menggunakan kartu kendali dan lembar pengantar dengan sarana pendukung utama sistem aplikasi Sysminkada. Petunjuk teknis pelaksana tata kearsipan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur proses pendistribusian arsip ke pihak-pihak pengolah dengan menggunakan kartu kendali atau lembar pengantar. Kartu kendali digunakan untuk arsip penting atau arsip yang memerlukan tindak lanjut, sedangkan lembar pengantar digunakan untuk arsip biasa dan arsip rahasia. Selain itu, proses pendistribusian arsip pun dikelola dalam sebuah sistem yang dinamakan dengan Sysminkada. Tata cara bagi arsip yang menggunakan kartu kendali atau lembar pengantar yaitu: yang pertama, melakukan proses pencatatan data identitas arsip, dan yang kedua, menyediakan surat masuk di printer, dan yang ketiga, melakukan proses pencetakan dan hasilnya diberikan kepada unit pengolah, dan yang terakhir, bagi kartu kendali menunggu tindak lanjut dari unit pengolah, sedangkan bagi lembar pengantar menerima tanda bukti penerimaan arsip. Pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang hukum pemusnahan di sebagian arsip dilakukan dengan memindahkan dan memusnahkan arsip yang jadwal retensinya kurang dari 10 tahun ataupun lebih dari 10 tahun ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah disertai berita pemusnahan dan juga bukti yang terdiri dari surat keputusan Kepala Sekretariat dan juga surat perjanjian pemusnahan antara pihak yang memusnahkannya. Penyusutan arsip di unit kearsipan Sekretariat Daerah dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada menghapus data identitas arsip yang ada di Sysminkada, dan yang kedua ada memusnahkan arsip fisik dengan cara memindahkan baik data identitas arsip yang ada di Sysminkada ataupun arsip fisiknya. Sistem di Sysminkada ini ada beberapa menu seperti surat masuk, surat keluar, dan juga ada agenda pimpinan. Arsip yang terdata di Sysminkada bisa dimasukkan ke dalam sistem elektronik surat masuk dan surat keluar. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga daerah melakukan pengadaan fasilitas secara mandiri untuk dapat menggunakan sistem kearsipan elektronik hingga ke seksi-seksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disebabkan adanya perbedaan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, mana surat masuk dikelola oleh Subbagian Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan surat keluar yang dikelola oleh subbagian atau seksi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sistem kearsipan elektronik di Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta didukung dengan penggunaan perangkat sistem kearsipan elektronik, yaitu hardware dan software. Hardware yang digunakan yaitu seperangkat komputer, printer, dot matrix printer, scanner, UPS, dan barcode reader atau scanner. Software yang digunakan yaitu sebuah aplikasi berbasiskan website dengan jaringan intranet dan internet yang diberi nama Sysminkada. Proses dalam sistem kearsipan elektronik meliputi proses pencatatan, proses pengendalian, proses pendistribusian, proses penyimpanan, dan proses penyusutan. Sistem kearsipan elektronik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil sosialisasi dari Subbagian Arsip Bagian Administrasi Biro Umum, Humas, dan Protokol Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih menekankan pada proses
pencatatan surat masuk dan surat keluar. Proses penyimpanan arsip ada dua, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunanya tinggi atau terus-menerus. Penyimpanan arsip aktif di unit pengolah. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Penyimpanan arsip inaktif yang jadwal retensinya kurang dari 10 tahun di subbagian arsip, dan yang jadwal retensinya lebih dari 10 tahun di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Penyusutan arsip. Proses penyusutan arsip di subbag arsip dilakukan dengan cara pemindahan dan memusnakan berdasarkan jadwal retensi arsip. Penyusutan arsip dilakukan terhadap data identitas arsip inaktif pada sistem aplikasi Sysminkada dan arsip inaktif dalam bentuk fisik. Penyusutan arsip berupa pemusnahan yang retensinya kurang dari 10 tahun dengan cara menghancurkan arsip secara kimiawi yang kemudian didaur ulang dilengkapi dengan bukti pemusnahan. Sementara itu, penyusutan arsip berupa pemindahan dalam bentuk fisik dilakukan dengan cara memindahkan arsip yang retensinya lebih dari 10 tahun ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah disertai berita acara dan daftar arsip. Demikian presentasi kelompok 4. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.